Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Nursabi, nomor absen 4. Di sini, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu MIAMI. MIAMI adalah organisasi yang memiliki kepanjangan Majelis Islam A'la Indonesia. Dapat juga disingkat MIAMI. Tahun berdirinya yaitu 21 September tahun 1937. Bermarkas di Surabaya. Dilatar belakangi oleh kesadaran para pemimpin organisasi-organisasi Islam besar di Indonesia seperti Ki Hajar Mansur dan kawan-kawan. Kubu Islam waktu itu terbagi menjadi dua, yaitu kubu reformis dan kubu tradisional. Oleh karena itu dibentuklah MIAMI untuk menampung semua aspirasi dan semua pendapat dari kedua kubu tersebut. Pada masa pendudukan Belanda, pemerintah kolonial tidak menyukai keberadaan MIAMI, bahkan menggunakan politik divide impera atau politik adu domba untuk memecah umat Islam. Pemerintah kolonial Belanda tidak menyukai umat Islam, dan Jepang kemudian memanfaatkan situasi ini untuk menarik simpati umat Islam agar mendukung perangnya dalam melawan Barat. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Jepang guna mendapatkan dukungan rakyat pada 1942. Pemimpin bagian pengajaran dan agama yang dibentuk Jepang kolonial Hori menyelenggarakan pertemuan bersama beberapa pemuka agama Islam dari Jawa Timur di Surabaya. Hori mengatakan bahwa ia hendak berkenalan dengan semua pemuka agama Islam. Namun itu sebenarnya hanyalah dalih saja, karena tujuan utamanya yaitu untuk meminta umat Islam menghentikan kegiatan politiknya. Jepang mengarahkan para ulama dan umat Islam yang ingin tetap menyalurkan kegiatan keagamaan mereka lewat sebuah organisasi, yaitu MIAI. Untuk itu, MIAI dihidupkan kembali dengan tujuan agar semua ormas Islam bisa memobilisasi umat untuk memenuhi keperluan perang Jepang. MIAI kemudian kembali beraktivitas pada 4 September 1942 yang bermarkas di Jakarta, yang awalnya berada di Surabaya dipindahkan kepada Jakarta. Jepang mengaktifkan kembali MIAI, Federasi Ormas Islam yang didirikan Ki Hajar Mas Mansur dan rekan-rekannya pada 4 September 1942. MIAI menjadi sarana silaturahmi, dialog, dan musyawarah bagi umat Islam dengan semboyan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah terpecah belah. Markasnya dipindahkan dari Surabaya ke Jakarta dengan tujuan untuk mendapatkan tugas utama, yaitu memobilisasi umat Islam untuk kepentingan perang. Majelis Islam A'la Indonesia atau yang sering kita sebut sebagai MIAI adalah badan federasi ormas Islam yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, dan perjuangan nasional untuk menyatukan umat Islam. MIAI juga memiliki beberapa dampak negatif dan dampak positif. Pertama, mari kita mulai dari dampak negatif. Dampak negatif dari MIAI. Pertama, dominasi organisasi besar. Meskipun berbentuk federasi, kebijakan MIAI cenderung didominasi oleh pengaruh NU dan Muhammadiyah, sementara ormas lain kurang menonjol. Lalu yang kedua yaitu alat propaganda Jepang. Karena MIAI merupakan alat propaganda Jepang, Jepang mempunyai kelebihan atau keuntungan yang didapat dari MIAI untuk melawan dari bangsa-bangsa barat. Lebih tepatnya adalah Belanda. Lalu kita mulai kepada dampak positif dari MIAI. Pertama, penyatuan misi. MIAI berhasil menyatukan organisasi-organisasi Islam yang berbeda haluan dalam satu federasi untuk kemaslahatan bersama. Lalu yang kedua, media perjuangan menjadi wadah aspirasi umat Islam yang kuat untuk menekan pemerintahan kolonial Belanda agar lebih adil. Lalu yang ketiga, peningkatan kesadaran politik, membangun kesadaran akan pentingnya peran Islam dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Tugas utama MIAI ada 3, yaitu pertama, menempatkan umat Islam secara layak dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengharmoniskan kembali Islam sesuai tuntunan perkembangan zaman. Yang ketiga, turut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Selain itu, MIAI juga mencetuskan sebuah program, yaitu rencana membangun Masjid Agung di Jakarta dan universitas. Sayangnya, usulan ini ditolak oleh Jepang yang hanya disetujui jika MIAI membentuk lembaga pengelola amal atau bisa kita sebut Baitul Amal.
Miai terus berkembang menjadi tempat pertukaran pikiran dan pembangunan kesadaran umat agar tidak terjebak pada perangkap kebijakan perang yang semata-mata untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Pada bulan Mei 1943, Miai juga berhasil membentuk Majelis Pemuda yang diketahui oleh Ir Sofwan dan juga membentuk Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Siti Nurjannah. Pada 1943 juga, Miai bahkan diperbolehkan menerbitkan majalahnya, yaitu Soera Miai. Miai pun mendapat simpati yang luar biasa dari umat Islam. Melihat hal itu, Jepang pun menjadi waspada terhadap perkembangan Miai. Dana di Baitul Amal disalurkan ke umat, bukan ke Jepang, sehingga tokoh Islam di daerah diawasi. Jepang bahkan mengadakan pelatihan 1 bulan bagi para kiai. Lalu kemudian mereka menyimpulkan bahwa Miai tidak membahayakan kekuasaan Jepang. Namun karena Miai tidak berkontribusi dalam perang, organisasi ini kembali dibubarkan pada November 1943 dan digantikan oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau dapat kita singkat sebagai Masyumi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.